Audio udah mati? Halo, selamat malam semua atau selamat sore semua. Apa kabar semua? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jika jelas, mohon dibantu di kolom chat terdengar dengan jelas supaya kita juga bisa tahu ya. Halo, selamat pagi. Selamat sore semua. Kalau terdengar dengan jelas, boleh bantu di kolom chat bahwa suara saya terdengar dengan jelas. Oke, jelas. Sip. Oke, kita mulai ya hari ini. Terima kasih teman-teman atas memenuhi undangan hari ini. Saya Dr. Taufan, saya hari ini saya dari First Medic Training. Hari ini saya akan membawakan ya, mudah-mudahan ini juga sudah di-record, nanti bisa ditonton sama teman-teman lain yang belum join. Ya, kali ini saya akan membawakan dari First Medic tentang highlights updates dari AHA 2020 yang khusus untuk ACLS. Karena seperti yang kita tahu bahwa 21 Oktober kemarin AHA baru rilis dan kita ada beberapa highlight yang pingin kita sharing ke buat teman-teman, oke ya. Sebelum kita mulai, saya akan share screen dulu. Tolong dibantu host untuk supaya saya bisa share screen supaya lebih available. Iya. Oke, tunggu ya. Oke. 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 Hari ini nggak akan lama. Hari ini saya akan membawakan tentang updates atau mini updates ya dari 2020 ACLS AHA Guideline. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Taufan Rifai Halim. Saya seorang seorang dokter umum. Saya berbasis di Bali, teman-teman. Saya tamat kurang lebih 10 tahun yang lalu di Universitas Udayana, kemudian di tahun 2010. Kemudian terakhir saya bekerja di Rumah Sakit Siloam sampai 2018 sebagai kepala unit emergency. Currently atau saat ini sedang aktif masih mengajar untuk American Heart Association sebagai American Heart Association Certified Instructor untuk 3 ilmu, yaitu BLS, ACLS, dan juga PALS. Oh, hilang ya. Oke. Oke ya. Saya juga mengelola sebuah klinik gigi Confident Bali, dan juga lembaga training saya sendiri, yaitu yang teman-teman alami saat ini, yaitu First Medic. Dan saat ini juga saya masih aktif untuk managing sebagai hospital director di Rumah Sakit Mata Ramata yang berlokasi di Bali. Oke ya, kita mulai. Nah, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang First Medic. First Medic merupakan suatu authorized training site di American Heart Association yang dimana berafiliasi atau align dengan Summit Healthcare sebagai International Training Center. Jadi kita melakukan training untuk Basic Life Support, BLS, Advanced Cardiovascular Life Support, dan juga PALS atau Pediatric Advanced Life Support. Sebagai disclaimer untuk training hari ini, teman-teman, training hari ini merupakan this is not an authorized AHA training, ini hanyalah murni sharing dari First Medic Training sebagai authorized training site, di mana hanya meng-highlighting significant difference yang seluruhnya berdasar dari ACLS Provider Course Material Book by American Heart Association. Jadi ini adalah sesi sharing ya dari First Medic kepada teman-teman semua tentang apa sih update-update-nya yang signifikan ya, kemudian nanti bisa diaplikasikan di praktek teman-teman sehari-hari, dan ini tidak menggantikan ACLS training khususnya ya, dan semua itu berdasar dari ACLS Provider Course Manual Book by American Heart Association. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama, perubahan yang signifikan atau apa yang guideline harapkan adalah pertama dari adult chain of survival. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa seorang dengan cardiac arrest bisa survive selamat kalau kelima rantai II yang sebelumnya di 2015 ada 5 rantai terjaga dari orang yang berada di sebelahnya, aktifkan emergency response, memanggil bantuan, ya, kemudian melakukan high quality CPR, melakukan early defibrillation, perawatan advanced life support, dan post cardiac arrest care. Mengenal ada yang namanya ICHA, yaitu in-hospital cardiac arrest, dan juga out-of-hospital cardiac arrest. Dan di 2020 ini ada update. Update-nya apa sih? Ditambahkan satu lingkaran lagi, yaitu recovery. Artinya, semua yang lain sama, hanya berganti gambar, bahwa ada, ya gambar dulu gambarnya telepon ya, sekarang berubah menjadi gambar handphone karena update ya. Jadi bagaimana mengenali orang yang pertama kita akan bahas OHCA, bagaimana orang yang berada di sebelahnya mengenali, memanggil bantuan, melakukan high quality CPR, kemudian melakukan early defibrillation dengan AED,
Kemudian lingkaran keempat adalah advanced life support. Kemudian yang kelima adalah post cardiac arrest care, dan ditambah lingkaran terakhir yaitu proses recovery. Jadi recovery secara kognitif, cara berpikir, kemudian social recovery juga. Jadi sudah dirangkai recovery dari awal pasien cardiac arrest dirawat, ya. Kemudian kalau yang ICA atau intra hospital sama prosesnya. Semua rantai keselamatan seperti sebelumnya diawali dari proses prevalence atau screening sebelum orang jatuh cardiac arrest, atau kita mengenalnya dengan nama early warning score. Kemudian suatu sistem memanggil bantuan, kita kenal dengan code blue, yang menemukan melakukan high quality CPR, kemudian melakukan early defibrillation, begitu jantungnya kembali berdetak, kemudian dilanjutkan perawatan post cardiac arrest care, dan ditambah satu lingkaran lagi yang tidak kalah penting, yaitu proses recovery. Jadi ini adalah gambaran rangkaian adult chain of survival, di mana keenam rantai ini terjaga, maka kita akan punya yang survival yang berkualitas. Jadi mudah-mudahan kita bisa merangkai ini semua dalam praktek kita sehari-hari, ya. Jadi update yang pertama adalah menambahkan yang namanya lingkaran recovery, penemanan secara sosial recovery maupun kognitif recovery, oke ya. Yuk kita lanjut. Nah, yang kedua dari sisi ventilation. Sebelumnya saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang yang ini, yang di kanan ini adalah assessment pasien saat baru datang. Ketika ada pasien, maka dinilai secara visual. Kalau dia tidak sadar, memakai BLS assessment. Kemudian kalau dia sadar, maka melakukan ACLS assessment. Nah, di sini melakukan BLS assessment, lingkaran ini ya, CPR, kemudian berikan ventilasi, kemudian dilanjutkan menjadi A, B, C, D, E, sesuai dengan ACLS assessment, kemudian secondary assessment. Di sini perbedaannya adalah, di 2015, teman-teman, itu ada sedikit perbedaan. Kalau rescue breathing itu artinya orangnya ada nadi, tapi tidak ada nafas, maka diberikan nafas setiap 5-6 detik. 1, 2, 3, 4, bagging 1 kali, itu setiap 5 detik. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, bagging 1 kali, itu setiap 6 detik. Nah, di 2020 dibuat lebih simpel lagi, bahwa rescue breathing dan advance, walaupun, tapi kalau yang 2015 ya, sorry saya ulang, dengan advance airway setiap 6 detik. Jadi kalau misalnya terpasang LMA atau ETT, rescue breathing-nya setiap 6 detik, ya. Jadi itu untuk yang 2015. Tapi di 2020, nah biar kita nggak bingung, rescue breathing dan juga advance airway, walaupun dia dengan rescue breathing dengan bagging biasa, ataupun dengan terpasang ETT, maka sama-sama setiap 6 detik. Itu ya, update-nya ya. Saya hapus dulu semua yang lain biar nggak bingung. Jadi untuk ventilasi, update-nya dari ventilasi apa sih? Kalau dari ventilasi, di 2015, itu ada 2 perbedaan. Kalau rescue breathing maksudnya setiap 5-6 detik, orangnya masih ada nafas, masih dengan bagging, tidak ada nafas tapi ada nadi, itu setiap 5-6 detik. Tapi dengan advanced airway, maka setiap 6 detik. Nah, di 2020 ini jadi sama, yaitu gambaran yang ini. Baik dengan rescue breathing maupun dengan advanced airway, itu sama-sama setiap 6 detik. Oke ya. Itu untuk yang ventilation. Saya lanjut. Nah, stroke guideline. Kalau dari stroke guideline ini adalah stroke guideline yang 2015, teman-teman. Gambarannya seperti ini. Kemudian stroke guideline yang 2020 adalah seperti ini. Mudah-mudahan bisa terlihat ya dengan jelas, tapi nanti di akhir pasti saya akan send via email untuk materinya. Jadi selalu rangkaian keselamatan stroke itu diawali dari orang yang berada di sebelahnya, pre-hospital care, kemudian IMS, ini ya apa yang harus dilakukan oleh IMS, kemudian di emergency department apa yang dilakukan, selalu CT scan. Kalau pendarahan akan masuk ke sini, kalau bukan pendarahan ini ditekankan, consider ateplase atau fibrinolitik, dengan menetapkan apakah dia kandidat untuk alteplase atau enggak, untuk fibrinolitik atau enggak. Jika iya, maka diberikan namanya ateplase atau fibrinolitik. Jika tidak, nah ini tambahan yang terbaru. Di-encourage untuk yang namanya consider EVT atau endovascular therapy. Seperti trombektomi dan lain-lainnya, diambil langsung plotnya jika sesuai dengan indikasi.
dilihat apakah masih kandidat. Jika kandidat, maka dilakukan thrombectomy. Jadi itu ya, itu update dari 2020 mengedepankan tentang endovaskular terapi. Yang pertama, selalu consider tentang alteplase atau fibrinolitik. Jika iya, lakukan fibrinolitik. Kemudian jika tidak ataupun sudah consider, apakah dia masih kandidat untuk endovaskular terapi? Jika masih kandidat untuk endovaskular terapi, maka lakukanlah endovaskular terapi. Jadi banyak mengedepankan atau ngomongin tentang yang namanya endovaskular terapi ya. Ini hanya beberapa highlight-nya di 2020. Oke, tentang ACS guideline. ACS guideline yang pertama adalah di yang sebelah sini, di mana ACS ya, acute coronary syndrome. Yang baru perbedaannya apa? Perbedaannya sama kalau dari atas itu tentang pre-hospital care, gimana orang yang berada di sebelahnya menyadari, kemudian memanggil bantuan, peran IMS seperti apa, kemudian peran dari emergency department seperti apa, kemudian selalu ECG interpretation. Di sini hanya dibagi menjadi dua, teman-teman. Kalau sebelumnya dibagi tiga ya, yang STEMI, kemudian non-STEMI, kemudian yang less likely. Di sini dibagi menjadi dua aja, satu yang STEMI alurnya ke sini, yang sisanya adalah jalur yang ke sini. Yang STEMI seperti biasa, apakah dia kandidat untuk fibrinolitik ataupun kandidat untuk PCI, dilihat onsetnya apakah kurang dari 12 jam, kalau memang kandidat, dilakukan namanya coronary reperfusi. Apa yang berbeda yang di guideline AHA yang 2020 tentang ACS diharapkan, kalau dulu door to balon diharapkan adalah 90 menit dari door UGD sampai balloning di PCI terbuka adalah harapannya 90 menit untuk outcome yang baik. Di sini diperketat lagi, harapannya adalah FMC sampai balloning itu 90 menit. 90 menit ya. Apa sih FMC itu adalah first medical contact. Jadi sejak pertama kali kontak dengan petugas medis diharapkan sampai balloningnya tercipta itu diharapkan 90 menit. Jadi ini sedikit highlight perubahan atau update dari guideline yang 2020. Oke, yang kedua. Nah, kita akan lihat tentang yang 2020 tentang takikardia. Kalau dari Bagannya sendiri didefinisikan sebagai preventing arrest, ada dua, yaitu takikardia dan bradikardia. Nah, di sini, ini adalah Bagan yang 2015, sedikit update menjadi Bagan yang 2020. Yang pertama adalah selalu assessing, consider masuk Bagan ini jika heart rate-nya adalah lebih dari 150, ya. Consider untuk masuk Bagan ini, kemudian dilanjutkan dengan langkah yang di bawah, yang pada prinsipnya adalah langkah-langkah untuk ABC, pertahankan airway, patenkan airway, kemudian breathing, dan juga circulation, pasang IV, dan 12 lead EKG. Sama seperti sebelumnya dinilai apakah simptomatik atau tidak. Maksudnya selalu dinilai adakah tanda-tanda gangguan perfusi. Kalau saya menilainya selalu dari lebih gampang mengingatnya ya, dari atas kepala itu satu, di dada ada dua, di tangan ada dua. Penurunan kesadaran, nyeri dada, sesak nafas itu di dada, kemudian di tangan itu adalah hipotensi dan juga tanda-tanda shock. Jika ada, maka jawabannya adalah synchronized cardioversi. Kalau dulu di sini ada signifikan perbedaannya. Kalau dulu dosisnya di sini ditentukan yang 2015 bahwa yang kayak nero reguler itu 50 sampai 100, kemudian nero irregular berapa, wet regular 100. Di sini dituliskan bahwa synchronized cardioversion mengikuti sesuai dengan anjuran yang ada di mesinnya. Jadi balik lagi ke defibrillator yang teman-teman miliki, ikuti anjuran dosis synchronized cardioversion-nya sesuai dengan yang ada di mesinnya ya. Jika iya, consider sedation dan lakukanlah synchronized cardioversion. Yang kemudian jika tidak, maka ke bawah yaitu dinilai lagi apakah wide QRS atau tidak. Kalau iya, maka kalau dia adalah yang sempit QRS-nya, masa ke bawah, sama vagal, adenosin 2 kali 6 dan 12, beta blocker dan calcium channel blocker, dan juga tentunya expert consultation. Jika iya, maka misalnya dia lebar, maka ke sini. Jadi yang signifikan berbeda dari guideline yang sebelumnya adalah hanya di bagian dosis ini. Dulu dosisnya ditentukan, jadi seperti nero reguler atau SVT synchronized cardioversion-nya 50 sampai 100 joule. Itu yang di sini perbedaannya adalah
mengikuti dari alat defibrilator yang dimiliki, ya, ikuti anjuran dari pabriknya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, preventing arrest untuk bradikardi. Mungkin saya highlight dengan cepat ya, sebelum kita bisa diskusi mungkin di belakang. Ini kurang jelas ya, burem ya. Oke, sama seperti yang sebelumnya tidak banyak perubahan, saya akan bahas sedikit. Selalu masuk ke guideline bradikardi jika kurang dari 50 kali per menit. Kemudian di bawahnya ini adalah selalu konsepnya adalah ABC, pertahankan airway, breathing, kasih oksigen, dan juga pasang IV untuk C-nya. Kemudian sama seperti di takikardi tadi, apakah bradikardinya menyebabkan 5 gangguan ini, gangguan hipoperfusi intinya. Saya selalu seperti tadi saya bilang selalu mengingatnya dengan 1 di kepala, 2 di dada, dan 2 di tangan, yaitu 1 penurunan kesadaran, sesak nafas, kemudian nyeri dada, dan di tangan adalah hipotensi dan tanda-tanda syok seperti akralnya dingin. Jika tidak ada, sama ya, monitoring dan evaluasi. Jika ada, start atropin. Di sini perbedaannya, kalau dulu yang 2015 adalah atropinnya adalah 0,5 mg dengan maksimal 3 mg IV push, maka yang sekarang adalah atropin dosnya naik menjadi 1 mg dengan dosis maksimal sama 3 mg. Ya. Kemudian setelah masuk atropin, maka perkembangan selanjutnya adalah TCP, transcutaneous pacing, ditambah atau drip dopamin dan juga epinephrine. Sama seperti guideline yang sebelumnya. Terakhir pertimbangkan untuk transvenous pacing dan juga expert consultation. Jadi di sini perbedaannya lagi satu adalah dopamin dos yang dulunya di 2015 adalah 2 sampai 10 mikrogram per kilogram per menit, di sini naik menjadi dopamin dosnya adalah 5 sampai 20 mikrogram per kilo per menit, ya. Jadi di preventing arrest untuk bradikardia, di sini ada 2 signifikan perbedaannya. Gambarnya kurang lebih sama, guideline-nya kurang lebih sama, cuma di dosisnya yang berbeda. Atropinnya naik menjadi 1 mg, kemudian di dosis dopaminnya jadi 5 sampai 20 mikrogram per kilo per menit. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau algoritma terpenting dari yang namanya AHA, ini adalah beberapa secara umum masih sama, yaitu gambaran guideline-nya seperti ini. Ada beberapa signifikan perbedaannya. Yang pertama adalah di sini, di kolom ini. Untuk yang non-shockable rhythm, maka epinephrine as soon as possible. Nah, kalau dulu tidak ditekankan ya, walaupun sama secara umum akan sama, tapi di sini ditekankan ketika iramanya adalah non-shockable, yaitu asystole dan PEA, maka epinephrine dimasukkan as soon as possible. Kemudian baru yang lainnya sama, CPR, epinephrine, ya. Dulu setiap 3 sampai 5 menit, yang sekarang epinephrine-nya setiap 4 menit. Walaupun dulu sering kita waktu latihan daripada bingung ya, epinephrine memang memang di guideline-nya setiap 3 sampai 5 menit, tapi pada kenyataannya biar gampang karena siklusnya setiap 2 menit, maka kita biasanya setiap 4 menit kita ambil tengah-tengahnya supaya gampang. Setiap 2 menit ganti siklus, berarti obatnya adalah epinephrine atau selanjutnya kosongan atau selanjutnya amiodaron baru epinephrine lagi. Kalau di sini ditegaskan lagi epinephrine as soon as possible, dan kemudian waktu pemberian epinephrine-nya 1 mg adalah setiap 4 menit. Semakin mempertegas apa yang biasa kita sederhanakan dulu. Kalau dulu kan setiap 3 sampai 5 menit, kalau sekarang adalah bisa diberikan setiap 4 menit dan di state seperti itu. Nah, kemudian apa lagi perbedaannya? Kalau teman-teman perhatikan dulu, untuk yang shockable rhythm, maka dulu amiodaron lebih di 2015 lebih dipilih daripada lidocaine. Tapi di sini ditekankan lagi, di-encourage lagi bahwa amiodaron dan lidocaine adalah equivalent untuk treatment untuk refractory dari VF, ya. Untuk refractory VF di sini yang di 2020 bahwa ditekankan amiodaron or lidocaine. Jadi mau amiodaron ataupun lidocaine, gambarannya ataupun efektivitasnya sama. Jadi bisa dipilih antara 2 itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada rekomendasi dulu using waveform capnography kalau menggunakan advanced airway seperti ETT. Tapi di sini walaupun dengan BVM, maka di recommended tetap menggunakan using waveform capnography. Oke ya.
Oke, saya recap dulu sebentar untuk bagan ini. Sebelum nanti di akhir pasti juga akan saya ulangi lagi sekali ya untuk mempermudah. Oke, di bagian ini kurang lebih hampir sama seperti 2015. Ada beberapa penekanan yang sedikit perbedaannya. Pertama, di bagian itu untuk yang non-shockable rhythm, S-systole dan juga PEA, maka direkomendasikan untuk epinefrin asap as soon as possible ya. Dosisnya adalah 1 miligram dan diberikan setiap 4 menit ya. Kemudian di sini amiodaron dan lidocaine ekuivalen. Itu aja sih sebenarnya yang signifikan. Kemudian direkomendasikan menggunakan waveform kanografi dengan BVM. Oke ya, yuk kita lanjut. Nah, di sini adalah perbedaan sedikit tentang post cardiac arrest care atau ROSC guideline yang sebelumnya berbeda. Yang ini adalah yang 2020. Di sini sama. Setelah ROSC sampai, maka selalu konsepnya adalah ABC. Patenkan airway, breathing-nya dioptimalkan, dan kemudian di sirkulasi dipasang IV line. Sorry, ini masih B. Kemudian consider ini adalah C. Ya. Jadi dari atas ke bawah, ketika sudah ROSC, airway dipatenkan jika belum terpasang intubasi, kemudian breathing-nya dioptimalkan dengan target titrasi 92 sampai 98%. Kalau dulu teman-teman perhatikan di 2015 targetnya adalah lebih dari 94%. Sekarang guideline-nya adalah membicarakan bahwa titrasinya targetnya 92 sampai 98%. Oke ya. Kemudian target tekanan darah di C lebih dari 90. Kemudian ambil 12 lead EKG, dicari ada STEMI apa tidak. Kemudian dia follow comment atau tidak, masih sama. Kalau tidak follow comment atau komatos, maka sarannya adalah TTM atau Targeted Temperature Management. Terakhir dirawat di ruang ICU. Jadi itu highlight atau perbedaannya. Jadi secara umum sama ketika pasiennya sudah ROSC atau Return of Spontaneous Circulation, maka step by step-nya adalah airway, patenkan airway, breathing-nya dioptimalkan dengan target titrasinya adalah 92 sampai 98%. Kemudian sirkulasi, tekanan darahnya targetnya adalah 90 mm Hg, sistoliknya dioptimalkan. Di kolom kanan ini adalah caranya untuk rekomendasi untuk optimalisasinya. Kemudian dilakukan EKG 12 lead, apakah STEMI atau bukan. Ketika STEMI, dimana coronary reperfusion, jika tidak, komatos atau tidak komatos. Follow comment atau tidak, jika iya, maka ada pilihan TTM dan dipindahkan pasiennya ke critical care. Jadi itu sekilas untuk ROSC atau post cardiac arrest care. Nah, sedikit tambahan di manual provider untuk ACLS dari American Heart Association ada beberapa penambahan guideline ya. Yang pertama adalah opioid associated life threatening emergency. Jadi ditambahkan di sana jika orang yang curiga keracunan opioid atau narkotik, maka diberikan guideline step by step-nya. Pada prinsipnya sih sama seperti yang dulu, tapi ini lebih dibuatkan bagannya, dibuatkan guideline-nya. Sama ya, kalau kita mau bahas sedikit, apakah dia suspected opioid poisoning, keracunan ini, panggil bantuan, ambil AED, dinilai apakah breathing-nya normal atau tidak. Ya. Kemudian jika tidak normal, maka dicek adakah nadi atau tidak. Jika tidak, berarti dia cardiac arrest, sama seperti BHD biasa, BHD, bantuan hidup dasar, maka lakukan CPR. Jika tidak ada nafas, tidak ada nadi, maka lakukan CPR. Jika tidak ada nafas, tapi masih ada nadi, maka dia ke kolom ini support ventilasinya, breathing-nya yang disupport, yaitu buka jalan nafasnya, lakukan rescue breathing, dan berikan yang namanya naloxone atau antidotnya. Kalau suspek keracunan opioid, tapi masih ada nafas dan masih ada nadi, maka kita larinya ke bagan yang sebelah sini. Oke ya. Jadi secara umum, ini adalah gambaran bagan baru dari ACLS guideline tentang management of opioid associated life-threatening emergency. Intinya dibuat bagan untuk kita punya langkah-langkah untuk melakukan yang namanya penilaian atau assessment. Ya. Selalu dari atas, kemudian di-assess adakah nafas atau enggak? Jika tidak ada, maka ke bagan sebelah sini. Jika tidak, kemudian dicek nadinya. Jika tidak ada nadi, lakukan CPR. Jika ada nadi, rescue breathing dan berikan naloxone. Kemudian consider pemberian naloxone juga di sini. Kemudian jika iya, masih ada nafas, maka ke sini. Oke ya?
Yuk kita lanjut. Nah, ditambahkan juga ada additional guideline di ACLS ini tentang yang namanya cardiac arrest associated with pregnancy. Jadi di sini saya tidak akan bahas panjang, teman-teman bisa lihat nanti bahwa di sini ditambahkan jika terjadi pada kehamilan yang in hospital ya, khusus yang di in hospital. Apa sih cara approach-nya kita untuk cardiac arrest associated with pregnancy? Pada prinsipnya sih lakukan BLS ACLS seperti biasa, kemudian panggil tim yang terkait yaitu maternal cardiac arrest team, kemudian dibagi menjadi dua cara berpikir yaitu tentang maternalnya, kemudian tentang obstetrik-nya. Jadi ini juga disebutkan ada ROSC jika kurang dari 5 menit, kemudian lakukan seksocesaria postmortem cesarean delivery. Ini adalah tambahan guideline untuk cardiac arrest yang associated dengan pregnancy ya. Oke. Nah, ada juga pertambahan guideline atau penambahan dari guideline di mana ditambahkan untuk menentukan prognostik setelah pasiennya cardiac arrest. Kemudian kita mau tahu nih ini prognosisnya bagaimana, kapan melakukan yang diharapkan, bukan yang diharapkan ya, yang direkomendasikan apa, maka muncul bagan ini yang intinya adalah bagan ini terkait dengan prognostik. Nah, di sini ketika awal ROSC maka direkomendasikan dilakukan head CT scan, kok HIT sih, head CT scan atau CT scan kepala untuk melihat prognosis ya. Ini TTM dimulai atau targeted temperature management. Kemudian setelah 4 jam dilakukan ini, tempatnya di sini elektrofisiologi, clinical examination, kemudian serum biomarker di sini. Di sini bisa dimulai pemeriksaan MRI sampai waktunya 72 jam setelah ROSC dapat dilakukan ini untuk menilai prognosis dari pasien yang ROSC. Lebih detailnya semua di ACLS Manual Provider Course. Oke. Selanjutnya ada tambahan guideline tentang ventricular assist device. Mungkin agak kurang familiar ya di Indonesia. Jadi kalau kegagalan terhadap alat yang mengassist dari ventricle, baik yang tertanam di ventricle kanan, kiri maupun yang di keduanya. Ya, saya tidak akan bahas terlalu banyak di sini. Mungkin juga relevansinya di Indonesia tidak terlalu. Tapi ini adalah tambahan guideline yang muncul di 2020. Oke ya. Oke, saya ulang lagi sekali ya. Oke, kita ulang lagi sekali. Sorry, mungkin agak kecepatan. Saya hanya ingin menyapa sebentar untuk kita highlighting beberapa updates dari 2020 ACLS AHA Guideline. Mungkin tidak bisa lebih dalam terkait dengan detailnya ataupun bagaimana memahami guideline-nya. Nanti kita bisa pelajari di kelas-kelas offline maupun kelas-kelas yang lain. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa beberapa highlight keep in mind ya, ini hanyalah highlight, bukan authorized THA training untuk masing-masing ilmu, hanya highlighting significant difference dari yang 2015 sampai yang sekarang yang update baru belum 1 bulan yang lalu ya, untuk update yang 2020 ya. Yang pertama saya ulang lagi sekali ya, mungkin saya terlalu cepat tadi. Oke. Yang pertama tentang adult chain of survival, yang dimana ditambahkan lingkaran baru lagi ya, tambahkan 1 lingkaran lagi, yang dulu kita sama-sama berjuang sebagai praktisi, atau saya sebagai edukasi, untuk sama-sama menjaga rantai keselamatan, jadi orang yang cardiac arrest bisa survive jika kelima rantai ini terjaga, baik itu in hospital cardiac arrest maupun out hospital cardiac arrest. Ditambahkan lagi untuk lingkaran ke-6, yaitu recovery. Jadi bagaimana dipikirkan sejak awal bahwa orang yang cardiac arrest bisa survive kembali ke hidupnya, kembali ke kualitas hidup yang lebih baik dengan menambahkan 1 lingkaran yang namanya recovery, baik secara kognitif maupun secara social recovery ya. Jadi ini sudah dimulai dipikirkan sejak perawatan di rumah sakit, oke ya. Oke, selanjutnya dari ventilasi. Dari ventilasi 2015 dibagi menjadi 2, yaitu 1 untuk rescue breathing atau pasiennya ada nadi tapi tidak ada nafas, maka rescue breathing-nya setiap 5 sampai 6 detik. Boleh dipilih antara duanya 5 atau 6 detik. Sementara yang dengan advance airway maka setiap 6 detik. Yang di 2020 update-nya adalah baik rescue breathing maupun advance
airway sudah terpasang itu sama-sama 6 detik. Jadi memudahkan kita berpikir ya, bahwa yang namanya rescue breathing ataupun advance airway itu setiap 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5 kita bagging. Itu adalah update yang pertama tentang ventilasi. Oke, yang kedua, stroke guideline. Ini saya bahas di Zoom yang berbeda ya, bersama dokter neurointervention. Saya bahas di Zoom yang berbeda, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di YouTube untuk rekamannya. Jadi ini adalah guideline stroke yang 2015. Kemudian ini adalah yang 2020. Saya nggak akan banyak, tapi pada intinya adalah mengedepankan, sekali lagi mengedepankan yang namanya fibrinolitik terapi di sini. Apakah dia masih kandidat untuk ateplase? Apakah dia kasih kandidat untuk dilakukan fibrinolitik? Dengan berbagai guideline-nya, apakah dia masih kandidat untuk fibrinolitik? Jika iya, masukkan alteplase atau lakukan fibrinolitik. Jika tidak, ataupun iya, dilihat apakah dia consider untuk EVT, EVT ya, endovaskular terapi. Jika iya, maka dilakukan endovaskular terapi. Kalau tidak, ya perawatan stroke sesuai dengan guideline. Jadi banyak mengedepankan tentang endovaskular terapi. Kalau dulu stroke lebih banyak konservatif mungkin, sekarang di guideline-nya secara internasional fibrinolitik, biasanya untuk onset yang kurang dari 3 jam, kemudian bisa diperpanjang dengan lebih untuk onset yang kurang dari 24 jam, dengan yang namanya endovaskular terapi. Detailnya mungkin teman-teman bisa lihat di video tentang stroke ya, beberapa webinar kemarin sebelumnya. Oke, kemudian untuk ACS, pasien ACS guideline-nya, kurang lebih hampir sama seperti yang sebelumnya, tapi di sini perbedaannya ketika kita menginterpretasikan EKG-nya, di sini hanya dibagi menjadi 2. 1 dan 2. Ini STEMI dan juga LBBB, selalu ranahnya di sini ya. STEMI dan LBBB, kemudian dilihat onsetnya, jika onsetnya kurang dari 12 jam dan kriteria, maka dilakukan coronary reperfusi, baik itu fibrinolitik maupun primary PCI. Dengan target yang baru adalah first medical contact sampai ballooning, ya, itu 90 menit. Target kita bersama untuk outcome yang lebih baik. Oke ya. Oke, di sini juga ditambahkan sedikit ya. Kalau yang 2015 itu hanya sebatas aspirin, nitrogliserin, morfin, dan oksigen. Ini untuk di UGD ditambahkan pemberian ini. Ya. Kemudian next. Untuk takikardi, apa perbedaannya? Ini adalah bagan yang 2015. Hampir sama ya. Pasien datang, consider masuk ini jika lebih dari 150. Kemudian selalu bagan di bawahnya adalah ABC, patenkan airway, kasih oksigen, cegah hipoksia, kemudian pasang IV line, dinilai apakah stabil atau tidak stabil. Jika tidak stabil, maka dilakukan yang namanya synchronized cardioversi. Perbedaannya di situ, di dosis synchronized cardioversinya. Jika dulu adalah terdata di sini, tapi di sini adalah ikuti petunjuk yang ada di mesin defibrilatornya. Kemudian yang lain hampir sama, tentang vagal manuver, adenosin, kemudian beta blocker, calcium channel blocker, semuanya kurang lebih hampir sama ya. Ini adalah perbedaan, kuncinya adalah perbedaan di sini untuk rest takikardi. Oke, untuk bradikardi perbedaannya apa? Bentuk bagannya sih kurang lebih hampir sama. Masuk bagan ini jika kurang dari 50 kali per menit heart rate-nya. Yang di bagan ini selalu kita sederhanakan menjadi ABC, yaitu patenkan airway, breathing, kasih oksigen, dan juga C disirkulasi, pasang IV line. Kemudian dan 12 lead EKG, dinilai stabil atau tidak stabil, simptomatik atau tidak simptomatik. Selalu, kalau saya sih gambarnya, mengingatnya simptomatik dan asimptomatik itu gambar orang itu selalu saya ingatnya di sini 1, di dada 2, di tangan 2, gitu. Untuk gampangnya ya, ini kan ada 5 gejala ya. 1, penurunan kesadaran, di dada ada sesak nafas dan juga nyeri dada. Di tangan ada hipotensi dan juga tanda-tanda shock. Akralnya dingin, CRT-nya lebih dari 2 detik ya, untuk mengingat ini. Jika iya, maka pilihannya ada atropin. Nah, di sini perbedaannya, atropin dosnya adalah 1 mg. Kalau sebelumnya adalah 0,5 mg. Kemudian sama yang lain sama, transcutaneous spacing atau TCP,
dopamin dan juga epinephrine infusion, di mana dopamin dosisnya berubah menjadi 5-20 mikrogram per kilo per menit. Ya. Yang lain TVP, transvenous pacing, dan juga otomatis ya, expert consultation. Oke, di cardiac arrest algoritma apa sih perbedaannya sebagai bagan yang paling utama untuk di sini? Secara umum bagannya adalah sama, bagannya adalah seperti ini, cara penampilan hampir sama ya. Signifikan perbedaannya di sini untuk yang non-shockable rhythm untuk PEA dan asystole, maka epinephrine as soon as possible, epinephrine asap as soon as possible. Ini kemudian memberikannya 1 mg setiap 4 menit. Kemudian perbedaannya apa lagi? Di sini untuk refractory VF, amiodaron dan lidocaine ekuivalen untuk treatment. Ya, kalau dulu amiodaron lebih prefer daripada daripada lidocaine. Oke, kemudian recommended using waveform capnography dengan BVM. Kalau dulu hanya dengan ETT atau Advanced Airway ETT untuk untuk waveform capnography, sekarang dengan BVM recommended untuk memakai waveform capnography juga. Oke. Next, ROSC. Apa sih perbedaan untuk ROSC? Nggak banyak. Gambarnya memang berubah, cuma pada prinsipnya gambar ini adalah ketika setiap pasien yang sudah ROSC, maka kita harus mensupport yang namanya airway, breathing, dan juga circulation. Patenkan airway, kasih oksigen atau perbaiki hipoksianya dengan target update, kalau dulu 94%, ganti menjadi target titrasi terus sampai 92-98%. Kemudian C, tekanan darah sistoliknya sama, kemudian ambil 12 lead EKG, apakah dia STEMI atau bukan, kemudian apakah dia mengikuti perintah atau bukan, jika tidak maka targeted temperature management, terakhir perawatan critical care. Di sini adalah detail dosis ataupun detail harapannya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, next. Tambahan additional guideline, biar ini nggak mengganggu, saya hapus dulu. Ada yang namanya Management of Opioid Associated Life-Threatening Emergency. Dulu dibahas sih, cuma tidak ada bagannya. Sekarang bagannya mengedepankan bahwa begini loh, kalau ada orang kecurigaan opioid, dilihat ada nafas apa enggak. Kalau tidak ada nafas, ada nadi apa enggak. Kalau tidak ada, CPR. Kalau tidak ada nafas, tapi ada nadi, rescue breathing, ingat naloxone. Kalau tidak, kalau semuanya masih ada, ya support aja. Gitu ya. Kemudian akan dibahas tentang pregnancy. Saya tidak akan bahas banyak detail di sini. Jadi lebih banyak ke kalau orang maternal yang di dalam hospital terjadi cardiac arrest, maka di-provide bagan seperti ini ya. Bagan ini terkait dengan cardiac arrest yang terkait pregnancy in hospital. Intinya ada 2 part, yaitu part maternal dan juga part obstetrik atau part bayinya. Part bayi dan juga part maternalnya. Oke, next. Ini adalah bagan tentang prognostik. Artinya guideline ataupun rekomendasi menilai prognosis terhadap kejadian cardiac arrest, di mana sejak pasien ROSC, di sini ada dimensi waktunya, dari sejak awal ROSC sampai 24 jam, sampai 48 jam, sampai 72 jam. Sejak pasien ROSC, di sini adalah modalitas pemeriksaan yang dilakukan. Kemudian ini adalah clinical management-nya, time by time sampai 78 jam. Misalnya begitu pasien ROSC langsung dilakukan head CT scan, sampai 24 jam kemudian bisa dilakukan misalnya MRI, dan ini adalah cara bagannya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Terakhir tambahannya adalah ventricular assist device atau bagan tentang kegagalan terhadap alat yang mengassist dari ventricle ya. Oke teman-teman, saya kira itu aja, mungkin kita singkat aja, kita cepat aja highlighting beberapa. Saya tahu tidak mungkin saya bahas semua walaupun dalam waktu 1-2 jam. Nanti kita mungkin bisa bertahan buat teman-teman ataupun ada di sini yang sudah mendaftar di trainingnya First Medic. Kita nanti akan bertemu di ACLS ya, di bulan Desember 19 sampai 20 Desember 2020 buat teman-teman yang mudah-mudahan ada di sini nih, teman-teman yang sudah daftar di Bali 19 sampai 20 Desember untuk ACLS Cardiovascular Life Support Provider Course. Otomatis materinya baru dari materi 2020. Kita akan bertemu
di 19 dan 20 Desember 2020. Kemudian juga akhir tahun atau training terakhir di 2020 untuk PALS di tanggal 12 sampai 13 Desember 2020. Kita akan membahas sama Pediatric Advanced Life Support tetap dengan guideline yang terbaru ya. Jadi sampai jumpa teman-teman yang mungkin yang sudah mendaftar untuk Desember. Kita akan bertemu kelas dengan update yang terbaru. Atau mungkin ada teman-teman yang di bulan ini ya, yang 28 atau sampai 29, itu juga kita akan membahas juga yang menggunakan materi yang sama dari AHA untuk yang 2020. Oke. Teman-teman, saya kira segitu aja pembahasan dari saya. Mungkin maaf agak terlalu cepat dan hanya highlighting sekilas, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna yang ada. Oke ya. Mungkin kalau ada yang mau sedikit bertanya ataupun yang mau kita bahas, saya bisa share sedikit ya. Saya lihat dulu di kolom chat, ada nggak pertanyaan? Oke, oh tidak ada pertanyaan. Oke. Oke. Mungkin teman-teman ada yang pertanyaan atau mungkin kurang jelas. Oke. Jika ada pertanyaan ataupun yang ingin didiskusikan, silakan di kolom chat, nanti saya bacakan, dan kalau ya kita bisa diskusikan di hari ini ya teman-teman ya. Pada absen semua ini hadir. Oke, mungkin ada beberapa peserta yang memang sudah sering ataupun baru di kelas online ataupun di teman-teman ya. Saya lihat dulu ya di kolom chat. Yang dosis dopamin tidak ada perubahan ya. Ada tayang ulangnya, nanti mungkin akan saya share di YouTube. Nah, untuk yang wanita hamil dengan cardiac arrest, untuk memerlukan anestesi, ya otomatis mungkin ada anestesi, tapi tidak memerlukan anestesi, ya tidak dibahas sedalam itu juga. Bagian legalnya, nah, untuk terkait dengan mediko legalnya, itu balik lagi ke aturan kita ya di Indonesia, dan juga aturan dari rumah sakit. Artinya, update-update dari AHA ataupun guideline dari AHA itu sebagai reference. Sebagai reference, idealnya di rumah sakit punya PPK. Di Indonesia kan ada yang namanya PPK sendiri. Nah, dari PPK itu mengambil dari reference dari sini, kemudian baru diterapkan. Secara legal, itu balik lagi ke pedoman pelayanan praktek klinis dari rumah sakit teman-teman ya. Jadi guideline ini pun sebenarnya bukan hanya, gambarannya masih sangat sebagai arahan, ini begini loh, begini loh, begini loh, begini loh gitu ya. Jadi nanti dibalikan lagi ke guideline masing-masing ataupun PPK masing-masing di rumah sakit, ini bisa dijadikan sebagai acuan. Untuk detailnya itu ada di ACLS Provider Course, mungkin nanti kita bisa bagi linknya. Untuk tayangan hari ini juga kita akan keep di YouTube ya, untuk teman-teman bisa ulang lagi. Di sana juga ada beberapa di YouTube saya pribadi, dan juga di First Medic itu ada How to Read EKG, BLS series, bagaimana melakukan basic life support, yang stroke kemarin juga saya taruh di YouTube, kemudian yang bagaimana melakukan managing breathing juga itu semua ada di sana. Oke, teman-teman, saya kira saya singkat saja, saya tidak banyak karena waktunya 45 menit ya, karena lebih dari itu biasanya kita udah hilang gitu ya. Apalagi lebih dari 2 jam gitu biasanya sudah hilang. Jakarta ada afiliasi kita di sana, ada Summit Healthcare untuk training ACLS. Oke ya. Tetap dengan protokol kesehatan, tetap dengan standar dari American Heart Association. Oke, teman-teman, saya kira sebentar aja, kurang lebih 45 menit, senang sekali bisa menyapa teman-teman semua ya. Kita komitmen dari First Medic tidak hanya ACLS, BLS, atau PALS secara offline, kita mungkin bisa ketemu sebentar di sini, kita update. Nanti saya akan share ini by WA untuk materinya, ada beberapa yang sudah saya keep, dan untuk
materinya gimana cara mendapatkannya, itu akan saya share, mohon berkenan untuk saya share kembali rekaman ini, link rekaman ini, dan juga link untuk slide-nya, dan juga untuk beberapa yang beberapa yang bisa saya share, mungkin dalam waktu 1 minggu ini. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Bali. Kalau ada waktu teman-teman mau lakukan BLS, ACLS, Foto Pals, mudah-mudahan kita bisa berguna First Medic dalam update ilmu teman-teman dan yang lain. Dan kalau bisa ke Bali, kita ketemu offline di Bali akan sangat menyenangkan. Oke ya? Oke, saya kira sekian. Sampai jumpa teman-teman. Saya sangat terima kasih untuk waktunya ya. Thank you. Bye-bye.